Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 3. Jasad Otto dilarung setelah kepalanya dipenggal. Tanyakan kepada pasir dan air pantai Mauk, Tangerang, yang menjadi saksi bisu atas aksi ubel-ubel hitam. Deru ombaknya memberi pesan dan cerita tentang nasib tragis seorang Otto Iskandar Dinata. Sebuah peristiwa yang nyaris hilang ditelan ombak. Aku hanyalah seorang nelayan kecil di tepi pantai Ketapang, Mauk, Tangerang. Jumadi, namaku. Aku tak tahu menahu apapun kehidupan Jakarta pada masa perjuangan kemerdekaan 1945. Yang ku tahu hanyalah laut yang maha luas, ombaknya yang keras dan ikan yang harus kutangkap sebanyak-banyaknya untuk makan anak dan istriku. Sore itu, di bulan Oktober tahun 1945, saat berangkat menangkap ikan, aku mendengar perbincangan di warung kopi. Orang-orang membicarakan bahwa pemerintah RI di Tangerang yang dipimpin oleh Bupati Agus Patmanegara dihancurkan oleh Usman. Dari pembicaraan mereka aku tahu bahwa Usman adalah komunis yang melancarkan gerakan bawah tanah di Tangerang. Usman dan komplotannya menolak pemerintah RI. Mendengar namanya saja membuatku ngeri. Seperti kelelawar malam yang haus darah, Usman membentuk sebuah laskar ubel-ubel hitam. Melakukan aksi teror dengan membunuh, merampok harta penduduk Tangerang dan sekitarnya seperti di Mauk, Kronjo, Kresek, dan Sepatan. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, Usman dan komplotannya membubarkan aparatur pemerintah tingkat desa sampai kabupaten. Puncaknya, mereka membunuh pejabat penting di Mauk. Pagi itu, tanggal 20 Desember tahun 1945, matahari belum begitu tinggi. Kira-kira masih pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dari kejauhan di balik semak pantai, aku lihat salah satu komplotan Usman bernama Mujitaba memancung kepala seorang lelaki di tepi pantai Ketapang, Mauk, Tangerang. Jasadnya kemudian dilarung ke laut dan hilang. Sungguh aku tidak tahu siapa orang yang dipancung itu. Aku hanya menduga pastilah ia sangat dimusuhi komplotan Usman. Baru 14 tahun kemudian, semua menjadi jelas. Ada orang-orang penting dari Jakarta menelisik dan bertanya kepadaku tentang kejadian di pagi itu. Kata mereka, itu adalah pejabat penting pemerintah RI bernama Otto Iskandar Dinata. Ternyata, Otto adalah Menteri Pertahanan RI pertama. Dari orang-orang kota itu aku juga tahu. Otto merupakan salah satu pengurus Budi Utomo dan salah satu yang berjasa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa tindakan pemerintah setelah mengetahui bahwa orang itu ternyata pejabat tinggi negara bernama Raden Otto Iskandar Dinata? Aku tidaklah mengikuti. Aku hanya tahu saat itu keluarga Otto mengambil gundukan pasir dari pantai Ketapang, Mauk. Kata orang-orang, untuk dikubur di makam pahlawan, Bandung. Itu dilakukan karena jasad Otto tak ditemukan. Dari kabar yang kudengar, para pelaku pembunuhan Otto akhirnya dikenai hukuman penjara. Hanya itu saja yang ku tahu. Sementara, aku melanjutkan hari-hariku sebagai nelayan kecil. Menjelang akhir 1952, warga Bandung menyaksikan pemakaman kembali tokoh Pasundan Otto Iskandar Dinata. Disebut pemakaman kembali karena jenazahnya sebetulnya tidak pernah ditemukan. Sentot Iskandar Dinata, salah satu putra Otto, tiba di Bandung dengan memanggul sebuah peti berisi pasir dan air laut sebagai simbol jenazah Otto. Pasir dan air laut itu dimasukkan ke dalam peti diiringi doa seorang penghulu jaksa Tangerang. Dalam rombongan terdapat Menteri Perhubungan Juanda, Ir. Ukar Bratakusumah, Dr. Jungjunan, serta Letnan Kolonel Sukanda. Peti jenazah berisi pasir dan air ini dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 21 Desember tahun 1952 di Taman Bahagia, daerah Lembang. Pemakaman dimulai pukul 10 pagi.
Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peti diangkut oleh sejumlah pemuda berpakaian putih-putih. Para sanak saudara Otto berjejer di bawah bendera setengah tiang diapit oleh panitia. Hingga kini, anak cucu Otto, para peziarah dari berbagai penjuru Indonesia, hanya bisa menziarahi pasir dan air pantai Mauk yang menjadi saksi kebengisan gerombolan PKI Ubel-Ubel Hitam. Bagaimanapun, pasir dan air pantai Mauk adalah satu-satunya saksi. Hanya pasir dan air pantai itu yang bisa dihadirkan di makam Otto. Jika bukan karena Jumadi, entah apa yang bisa dicatat tentang kepergian Otto. Lah pasti hanya tinggal misteri di telan deru ombak pantai Ketapang. Dan di makam pahlawan Bandung itu pun, Otto hanyalah segenggam pasir dan air yang bisa menguap kapan saja. Semua gara-gara keganasan Laskar Ubel-Ubel Hitam buatan Usman. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.